Jadi kita tes suara, apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu yang terhormat? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Bisa ya. Sambil kita tunggu sejenak ya, teman-teman yang lain untuk segera bergabung. Kita tunggu 2 menit lagi ya, untuk menunggu teman-teman yang lain bergabung di kelas ini. Kita akan mulai tepat pada 8.05 insya Allah. Baik, Ustaz. Baik. Sudah ada yang bergabung. Kita akan mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman di Akademi Al-Mawahib pada kelas baca kitab. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita khususnya di kelas Zoom. Di kelas kali ini kita akan mengulas tentang materi yang telah kita pelajari di minggu ini ya. Di minggu ini sepertinya kita fokus di bab i'rab dan tanda-tanda i'rab. Jadi kita fokus ke tanda i'rab, ke pembagian i'rabnya serta tanda i'rabnya. Jadi i'rab itu ada 4, kemudian i'rab itu ada 4, kemudian ada tanda-tandanya ya, mulai dari i'rab rafa, nasab, jar dan jazm. Baik, sebelumnya bagaimana kepada teman-teman, bagaimana materinya ya? Apakah bisa difahami, apakah sudah ditonton, apakah sudah dipelajari? Apakah ada pertanyaan? Silakan sebelum saya lanjut sedikit. Kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Nanti baru kita buka sesi tanya jawabnya. Saya akan share screen. Saya akan mulai dengan tanda i'rab rafa. Ya. Apakah layar saya bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Alhamdulillah. Baik.
I'rab yang pertama adalah i'rab rofa. Jadi kita sudah tahu pembagian i'rab itu ada 4, ya, mulai dari rofa, nasab, jar, dan jazm. Di bab sebelumnya kita juga sudah bahas tentang isim yang mu'rab dan mabni. Isim yang mu'rab itu ada 10, isim yang mabni itu ada 3, ya. 3 itu yang secara umum, ya. Walaupun nanti ada banyak isim-isim yang mabni yang lainnya, tapi kita sebutkan 3 karena sering dipakai. Saya tekankan kembali, jangan sampai tidak hafal tentang pembagian isim-isim yang mu'rab dan yang mabni. Karena fokus pembahasan kita ya di isim-isim yang 10 itu. Objek kita nanti ada di 10 hal tersebut. Kemudian juga nanti yang perlu ditekankan adalah jangan sampai tidak hafal tanda i'rab. Tanda-tanda i'rab mulai dari rofa, nasab, jar, dan jazm. Sebelumnya kalau ya saya ingin tekankan bahwasanya minimal kalau Anda sudah hafal tanda-tanda i'rab ini, itu seakan-akan Anda sudah memegang setengah kunci dari membaca kitab. Jadi baca kitab itu fokusnya, intinya itu ada di tanda i'rab, ya. Jadi Anda bisa membaca alhamdulillahi atau innal hamdalillahi, ya, atau bilhamdillahi. Itu bagaimana kita bisa membaca dengan berbagai bacaan itu dengan mengetahui tanda-tanda i'rab. Oke. Kita mulai dari i'rab rafa, ya. Jadi saya akan jelaskan secara singkat saja, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengulang. Saya akan ulas yang penting-penting saja. Nanti kita akan ke peta konsepnya biar lebih cepat dan kita mulai prakteknya. I'rab rafa, apa itu rafa? Rafa adalah, ya, apa pengertian rafa? Rafa itu apa? Ya, rafa adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan dhammah atau pengganti dhammah, ya. Jadi yang namanya rafa adalah perubahan tertentu di satu lafadz, ada perubahan yang mana perubahan ini ditandai dengan dhammah atau pengganti dhammah. Dari sini kita tahu bahwasanya tanda aslinya rafa adalah dhammah, ya. Tapi dhammah ternyata punya tanda-tanda pengganti. Tapi yang lainnya itu cuma pengganti. Tapi yang inti, ya, atau identik, rafa itu identik dengan dhammah. Jelas ya di sini, ya. Ada berapakah tanda i'rab rafa? Tanda rafa ada 4, yaitu tanda asli, yaitu dhammah, dan 3 tanda pengganti, yaitu wawu, alif, dan nun. Oke. Dhammah itu di mana saja, ya? Dhammah itu menjadi tempat di mana saja, di 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang murni, yang tidak bersambung. Contoh yang suruh. Jadi yang suruh ini adalah fi'il mudhari yang murni. Dia masih murni, dia tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binanya atau mengganti i'rabnya. Ini yang akan saya tekankan di sini. Apa itu yang mewajibkan binanya atau mengganti i'rabnya? Ya, ini ada pertanyaan. Apa yang mewajibkan binanya fi'il mudhari? Yang mewajibkan binanya fi'il mudhari atau yang menyebabkan fi'il mudhari jadi mabni adalah nun niswah dan nun taukid. Jelas, ya? Kalau kita kembali ke bab fi'il, pembagian fi'il yang mu'rab itu cuma 1, fi'il yang mabni itu ada 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amar, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Coba nanti dibuka lagi, ya, di bab pembagian fi'il. Nah, ini yang mewajibkan binanya fi'il mudhari, ya, adalah nun niswah. Contohnya an-nisa'u yang yadribna. Apa itu nun niswah? Kita sudah jelaskan di bab fi'il. Silakan dibuka kembali nanti di sana. Dan itu apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun sebagai penguat. Kita juga sudah jelaskan di materi sebelumnya. Silakan dibuka kembali nanti. Oke? Nah, selama fi'il ini yang mewajibkan binanya. Kalau selama fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, maka tanda rofaknya adalah dhammah. Ya, karena kalau bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, fi'il mudhari tidak mu'rab lagi. Ya, fi'il mudhari bukan dhammah lagi tandanya. Dia hukumnya sudah mabni, tidak bisa berubah. Dan rofa itu adalah sesuatu yang bisa berubah. Oke? Atau fi'il mudhari ini tidak bersambung dengan mengganti sesuatu yang mengganti i'rabnya. Apa itu yang mengganti i'rabnya? Yang mengganti i'rabnya fi'il mudhari adalah, ya, yaf'alani, yaitu alif tasniyah. Contohnya yaf'alani dan taf'alani, dan wawu jamaah, yaitu yaf'al tasniyah ini. Contoh, alif tasniyah yaf'alani taf'alani, wawu jamaah yaf'aluna taf'aluna, ya muannats mukhatabah, yaitu taf'alina. Apa itu? Masing-masing dari alif, wawu, dan ya ini maksudnya sebelumnya. Dan kelima fi'il ini dinamakan af'alul khamsah. Jelas, ya? Jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ini namanya af'alul khamsah. Ini wazannya af'alul khamsah. Bentuk-bentuk seperti ini namanya af'alul khamsah. Walaupun nanti ada fi'il-fi'il yang lain, misalnya yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina, itu juga disebut af'alul khamsah. Nah, alif pada fi'il mudhari
pada sini alif ini yaf'alani atau taf'alani ini untuk menunjukkan bahwa pelaku pekerjaan adalah mereka berdua. Yaf'alani mereka berdua atau taf'alani mereka perempuan berdua atau kalian berdua. Oke. Yaf'aluna mereka banyak. Wawu pada fi'il mudhari ini, wawu pada fi'il mudhari yaf'aluna ini adalah untuk menunjukkan bahwa pelaku pekerjaan adalah mereka banyak. Yaf'aluna mereka atau taf'aluna kalian, taf'aluna kalian ya pada fi'il mudhari ini untuk menunjukkan bahwa pelaku pekerjaan adalah kamu perempuan satu. Jadi kalau saya ingin mengatakan kamu wahai Fatimah menulis ini, sedang menulis kitab ini, maka kita mengatakan anti ya Fatimah taktubina hadhil kitabah, taktubina atau taf'alina atau taqra'ina atau takulina, ya seperti itu. Jadi fi'il ini namanya adalah af'alul khamsah. Kalau begitu, apa definisi af'alul khamsah? Definisinya af'alul khamsah adalah fi'il mudhari, ya. Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir alif tathniyah atau dhamir wawu jama' atau dhamir ya muannats mukhatabah. Ya, yang tadi, yang ini atau in wawu jamaah atau ya muannats mukhatabah. Kata dasarnya adalah yaf'alu atau taf'alu, ya. Kalau yaf'alu kita tambahkan dengan alif tathniyah menjadi yaf'alani atau taf'alani, ya. Nah, kalau fi'il bentuknya seperti ini, maka tanda rofaknya bukan domah lagi, tapi dengan tanda yang lain. Nanti ada tanda pengganti. Ini definisi af'al khamsah. Kemudian wawu, domah, wawu, alif, wawu sekarang ya. Tanda yang kedua adalah wawu menjadi asmaul khamsah. Shalal muslimun, jamak mudzakkar salim, akhuka asmaul khamsah. Alif menjadi tanda di af'alul khamsah. Ya, domah, wawu, alif, nun. Nun di mana menjadi tanda rofak di mana? Nun menjadi tanda rofak pada af'alul khamsah. Apa tadi af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tathniyah atau wawu jamaah atau ya muannats mukhatabah. Itu namanya af'alul khamsah. Baik, dari rofa ini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Atau ada koreksi? Silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, kalau ada koreksi silakan. Kita lanjut ke bab tanda i'rab nasab. Di sini jelas teman-teman? Bagaimana? Apakah jelas? Dari sini. Apakah masih bingung? Terus Ustaz. Lanjut. Ya, Ustaz, masih bingung. Tapi lanjut aja, dipelajari belakangan. Oke. Masih bingung. Yang penting saya jelaskan ya. Nanti masalah paham insya Allah akan diberikan kefahaman. Amin, 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 amin. Yang penting kita jangan putus asa untuk belajar. Kembali, ya. Yang penting jangan putus asa, jangan menyerah untuk belajar. Insya Allah, siap. Oke. Kita ke tanda nasab. Siapkan mentalnya. Tanda nasab. Oke. Jadi i'rab rofa sudah. Ini pembagian i'rab ya. Ada i'rab itu ada 4. Rofa kita sudah bahas. Rofa tandanya ada 4. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Sudah kita bahas beserta tempat-tempatnya. Kemudian sekarang kita ke pembagian i'rab yang kedua itu nasab. Nasab, apa itu nasab? Nasab adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan fathahnya, tapi nasab di sini adalah fathah. Dia identik dengan fathah. Jadi kalau kita terbesit istilah nasab yang terbesit fathah atau perubahan tertentu, perubahan tersebut ditandai dengan pengganti fathah. Tanda asli yaitu fathah dan tanda penggantinya itu ada 4 yaitu alif, kasroh, ya dan membuang nun. Fathah, alif, kasroh, ya dan membuang nun. Oke, sudah 5. Ini ada tempat-tempatnya. Jadi ini materi sudah saya bagikan di grup ya. Materi 9, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sudah saya jelaskan detail di sana. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi kalau di sini Bapak belum paham, Bapak Ibu belum paham, nanti silahkan bisa dipelajari kembali di materi yang sudah saya bagikan. Ya. Jadi bisa diputar-putar sampai Anda paham. Kalau bingung, kalau kurang paham, silahkan bertanya baik di grup maupun Jabri. Ya, jangan sungkan untuk bertanya. Fathah ini tanda aslinya menjadi tanda nasab di 3 tempat yaitu isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari yang murni. Ya, fi'il mudhari yang murni itu tadi fi'il yang tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binaannya atau merubah i'rabnya tadi. Kitaban ini isim mufrad, rijalan ini dia jamak taksir, adhaba dia fi'il mudhari yang murni. Dia kemasukan huruf nasab, maka tanda nasabnya adalah fathah. Nanti kita akan analisis di satu tempat yaitu asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Di bab rofa tadi sudah ada asma. Oh, belum ada. Nanti ada asmaul khamsah ya. Oh, asmaul khamsah sudah. Asmaul khamsah itu di bab isim-isim yang pada 10 sudah kita jelaskan di sana ya. Contohnya zurtu abaka, maka abaka ini dia i'rabnya nasab, tanda nasabnya apa? Alif. Ya, karena kenapa kok alif? Karena termasuk isim mufrad. Kemudian
fathah, alif, kasroh. Sekarang tanda nasab yang ketiga adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab di mana? Di satu tempat yaitu jamak muannats salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Oke, ya menjadi tanda nasab di mana? Di dua tempat yaitu jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Ya. Ra'aitul muslimina, ra'ait ya tanda nasabnya ya. Yang satu jamak mudzakkar salim, yang kedua ini jamak muannats salim. Ya, sama di definisi di isim yang mu'rab, isim tasnya itu apa? Isim yang menunjukkan makna dual dengan tambahan alif nun jika dalam keadaan rafa atau ya nun dalam keadaan nasab. Ini ya, ini isim untuk isim musanna. Kemudian membuang nun menjadi tanda nasab di mana? Af'alul khamsah. Contohnya al-muslimuna ayyadhabu. Ya, apa itu af'alul khamsah tadi sudah dijelaskan, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya muannats mukhatabah, ini namanya af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah ini kalau kemasukan huruf nasab dan dibaca nasab, maka ditandai dengan nunnya dibuang. Dari kata yadhabuna menjadi ayyadhabu, nunnya dibuang. Oke. Siap. Nah, ini tanda nasab. Tanda nasab ada 5, fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Oke. Sudah selesai untuk i'rab nasab. Apakah ada pertanyaan? Dari sini. Apakah masih bingung atau kita lanjut saja? Kita lanjut ke tanda jar. 8, 9, 10. Ya. Jadi nanti ke bapak-bapak, ibu-ibu kalau masih bingung, di grup sudah ada materinya, silahkan dipelajari kembali. Saya ulangi ya, saya tekankan kembali, bab yang paling penting, yang paling tidak boleh ketinggalan di dalam kelas baca kitab adalah tanda i'rab, ya, pembagian i'rab dan tanda-tanda i'rab, serta pembagian isim yang mu'rab dan isim yang mabni, serta fi'il yang mu'rab dan fi'il yang itu aja. Kalau Anda hafal isim-isim yang mu'rab, hafal isim-isim yang mabni, hafal fi'il yang mu'rab, fi'il yang mabni, kemudian hafal tanda i'rab rafa, hafal tanda i'rab nasab, hafal tanda i'rab jazm, insya Allah Bapak sudah memegang kuncinya untuk membaca kitab kuning. Ya, jadi tentu kelas baca kitab atau agar mahir baca kitab, kita tidak boleh lepas dari yang namanya menghafal. Jadi nggak apa-apa, sedikit demi sedikit dihafalkan, silahkan agar lebih memudahkan untuk belajar. Tapi kita ke i'rab jar. Rafa sudah, nasab sudah, jar sekarang. Jar itu apa? Jar adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan kasroh atau pengganti kasroh. Sama. Jar itu identik dengan kasroh, maka dia juga punya tanda pengganti, yaitu ada 2 tandanya, yaitu tanda penggantinya ada 2, yaitu ya dan tanda asli yaitu kasroh, dan 2 tanda pengganti yaitu ya dan fathah. Oke, kasroh menjadi tanda jar di mana? Di 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Bil qalami, isim mufrad, bitullah. Maka ketiganya dibaca jar, karena kemasukan huruf jar, tanda jarnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Bil qalami, isim mufrad. Kenapa kasroh? Bitullah, jamak taksir. Kenapa kasroh? Bitolibati, jamak muannats salim. Kasroh. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah ya. Ya menjadi tanda jar dan jamak mudzakkar salim, bil muslimina, dan asmaul khamsah bi akhika. Oke. Fathah menjadi tanda jar di mana? Di satu tempat saja, yaitu isim ghair munsharif. Apa itu isim ghair munsharif? Di bab isim-isim yang mu'rab sudah dijelaskan ada 9, atau secara detail isim ghair munsharif itu penyebabnya ada 2, yaitu ada 1 ilat atau 2 ilat. 1 ilat itu ada 3, 2 ilat itu ada 2. Kemudian 2 ini yaitu alam dan sifat. Alam itu harus dengan 6 hal, sifat itu harus digabung dengan 3 hal. Sudah ada di bab sebelumnya, silakan nanti dibaca kembali. Oke. Baik, itu tanda jar. Dari sini apakah apakah bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Itu jar sudah selesai. Rafa, nasab, jar. Sekarang tinggal pembagian i'rab yang keempat, yaitu jazm. Jazm. Oke. Jazm. Layar saya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bisa, Ustaz. Bisa, Pak Ustaz. Oke, sebentar, salam. Ini jazm itu apa? Jazm. Ini pembagian i'rab yang keempat ada jazm. Jazm itu apa? Jazm adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jazm itu apa? Jazm adalah jazm adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan sukun atau pengganti sukun. Jadi jazm itu identik dengan sukun. Walaupun
Ya, i'rab jazm mempunyai 3 tanda, yaitu satu tanda asli yaitu sukun. Ya, ini tandanya ada 3, sukun, membuang huruf ilat dan membuang nun. Oke. Apa saja huruf ilat itu apa saja? Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Jadi kalau ada fi'il mudhari akhirnya berupa alif atau ya atau wawu, berarti nanti kalau jazm, tanda jazmnya adalah huruf-huruf tersebut dibuang. Alifnya yang dibuang, atau ya-nya yang dibuang, atau wawunya yang dibuang. Dibuang itu dihapus maksudnya, tidak ditulis ya, atau tidak dibaca. Kita ke sukun. Sukun jadi tanda jazm di mana saja yang murni. Ya, fi'il mudhari sahih akhir yang murni. Contohnya lam yadhhab Khalidun. Yadhhab ini adalah fi'il mudhari sahih akhir yang murni. Nah, murni tadi kita sudah jelaskan di awal. Fi'il mudhari yang murni adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan binaknya atau tidak bersambung dengan sesuatu yang merubah i'rabnya. Ya, jadi yang murni maksudnya fi'il mudhari yang murni adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah atau alif tatniyah atau wawu jamaah atau ya muannats mukhatabah. Oke. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari sahih akhir? Fi'il mudhari sahih akhir adalah yang akhirnya bukan berupa huruf ilat, ya. Sahih artinya adalah sehat. Ilat itu artinya penyakit ya secara bahasa. Artinya huruf-huruf ini kenapa kok huruf ilat? Ya, maksudnya huruf-huruf ini sulit oleh orang Arab untuk diucapkan. Makanya dikatakan ilat-ilat kayak penyakit, sulit diucapkan. Ya, yarmi misalnya. Seorang Arab sulit membaca yarmiyu atau yaghzu. Orang Arab sulit yaghzubu, kesulitan. Ya. Atau Roma, alif tidak bisa dibaca. Maka dinamakan huruf ilat. Orang Arab itu kayak merasakan ilat, kayak merasakan penyakit. Nah, lawan dari ilat adalah sahih. Artinya fi'il akhirnya, huruf akhirnya bukan berupa huruf ilat. Ya, contohnya yadhabu, maka ini fi'il mudhari' sahih akhir. Yaktubu fi'il mudhari' sahih akhir, yashrabu fi'il mudhari' sahih akhir. Membuang nun, sukun sudah. Sekarang ke tanda yang kedua adalah membuang nun. Menjadi tanda jazm di mana? Di satu tempat yaitu af'alun khamsah. Ya. Tadi af'alul khamsah itu apa? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tatniyah atau wawu jamaah atau ya muannats khotabah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Contohnya al-muslimuna lam yadhabu, dari kata yadhabuna, ketika dia kemasukan huruf jazm yaitu lam, maka yadhabu dibaca jazm, tanda jazmnya apa? Membuang nun. Ya. Kenapa kok membuang nun? Karena yadhabu termasuk af'alul khamsah, dan af'alul khamsah kalau jazm tanda jazmnya dengan membuang nun. Itu tanda yang kedua, membuang nun. Kita ke tanda yang ketiga adalah membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat menjadi tanda jazm di mana? Di satu tempat saja, yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, jadi fi'il ya, lawannya dari fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' mu'tal. Artinya mu'tal itu artinya ada ilatnya, akhirnya ada huruf ilatnya, ya. Ketika fi'il mudhari' akhirnya berupa huruf ilat tadi alif wawu ya tadi, maka ketika jazm huruf ini dibuang. Contohnya Khalidun lam yaro sahibahu. Dari kata ro'a yaro, sebelumnya ini ada alif kemasukan huruf jazm jadi lam yaro. Nah, yaro kalau kita i'rab, kalau kita analisis, yaro ini apa? Adalah fi'il mudhari'. Hukumnya apa? Mu'rab. Ya. I'rabnya apa? Jazm. Karena kemasukan huruf jazm. Tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilat. Kenapa kok membuang huruf ilat? Ya, karena termasuk fi'il mudhari' mu'tal akhir, atau dia berupa fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf ilat. Huruf ilatnya apa? Kok kamu tahu itu huruf ilat? Huruf ilatnya adalah alif. Kok tahu? Iya, karena fathah itu menjadi tanda bahwasanya yang dibuang adalah alif, karena fathah itu identik dengan alif. Kalau yang dibuang nun, kalau yang dibuang ya, maka harokat terakhirnya kasroh. Kalau yang dibuang wawu, maka harokat terakhirnya berupa dhamma, ya. Contohnya yarmi misalnya. Ketika yang mu'tal akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah yang berupa huruf ilat. Contohnya yaro, yaghzu atau yarmi. Ketika yaro ini kemasukan huruf jazm tuh, nah, wawu identik dengan dhamma, yarmi yaitu identik dengan kasroh. Jadi jazm ada 3 tandanya, sukun, membuang nun, dan membuang huruf ilat. Ini jangan sampai tidak hafal, Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda tidak harus hafal hari ini, sedikit demi sedikit, yang penting dihafalkan. 1, 2, 3 bab dihafalkan. Ya, ditarget nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya. Baik, apakah ada pertanyaan dari sini? Silakan. Silakan. Artinya jazm itu ketika dia bertemu ini ya Ustaz ya, maksudnya tuh yang aneh baru dengar ini, baru pahami itu ketika dia kemasukan lam
artinya yang tadi yazhabu bertemu bersambung dengan waw, artinya dia tidak bersambung dengan waw, Ustaz ya? Gitu. Yadhabu itu tadi kan aslinya kan yadhabuna. Betul? Yadhabuna. Nah, ketika dia kemasukan huruf jazm lam, maka dia menjadi lam yadhabu. Ya. Dan wawunya itu adalah wawu jamaah. Dia bukan tanda i'rab, tapi dia sebagai penunjuk, sebagai petunjuk bahwa pelaku pekerjaan adalah mereka banyak. Wawu jamaah namanya. Nah, gitu ya. Artinya yang tadi artinya zabuna, artinya yang cuma dihapus tuh nunnya, Ustaz ya. Betul. Nunnya, betul sekali. Wawunya yang tadi itu yang jamaah, artinya nggak perlu dihapus gitu, Ustaz ya. Tidak perlu dihapus. Ya, tidak perlu dihapus. Itu kalau fi'il. Baru kalau jadi ya tidak perlu dihapus. Ya, karena itu wawu jamaah. Dia sebagai aslinya wawu itu adalah domir. Ya, nanti kalau dianalisis wawu adalah domir, mabni sukun, ya, i'rabnya rofa atau mahalnya rofa karena menjadi fa'il. Dia adalah fa'il mutmar namanya. Nanti ada di bab fa'il. Fa'il itu ada dua, zahir dan mutmar. Salah di antara fa'il yang mutmar adalah wawu jamaah tadi. Yaf'aluna tadi. Wawunya adalah sebagai pelaku pekerjaan. Jadi kan ada kaidah kan, setiap fi'il harus punya fa'il. Ya, nanti ada kaidah, setiap fi'il harus punya fa'il. Nah, pada kasus lam yadhabu, itu Anda tidak usah mencari si tolib atau muslimun sebagai pelaku, enggak. Tapi di situ sudah ada pelaku. Siapa pelakunya? Wawu jamaah itu adalah fa'ilnya. Ya, oke. Dia bukan tanda i'rab, dia adalah sebagai fa'il. Dia punya mahal dalam i'rab. Dia bukan tanda i'rab. Tanda i'rab adalah nun. Itu pada fi'il atau pada af'alul khamsah seperti itu. Baik. Apakah bisa difahami, Bapak? Apakah pertanyaan lainnya? Silakan. Oke. Saya Pak Ustadz mau bertanya. Silakan Bapak. Berarti kalau untuk zamannya untuk dua orang Pak Ustadz berarti kan ya dahabani. Kalau kemasukan lam berarti dibuang nun Pak Ustadz apa gimana? Betul sekali. Betul sekali. Contohnya kalau ya dua orang kan yadhabani. Ya, huma yadhabani. Ketika dia kemasukan huruf jazm lam, maka menjadi lam yadhaba, seperti itu. Betul sekali. Siap, Ustaz. Oke. Silakan. Apakah pertanyaan lainnya? Ini 6 menit lagi. Kita akan ganti ke sesi yang kedua ya, Bapak Ibu sekalian. Linknya ada di grup, nanti silakan dicek. Ya. Ada 6 menit, kita ke sesi analisis saja. Sesi analisis. Nanti kita ke peta konsepnya. Layar saya bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Baik. Materi yang ke-12 adalah sesi analisis bab tanda i'rab yang akan ditentukan bagaimana caranya agar bisa menentukan tanda i'rab dari suatu kata beserta alasannya. Jadi pada sesi ini adalah bagaimana kita bisa menentukan tanda i'rab. Oh, lafadz ini tanda i'rabnya fathah. Oh, i'rab ini tanda i'rabnya dhammah, waw, alif, nun dan seterusnya. Kenapa kok ditandai dengan ini? Kita sebutkan alasannya. Karena dia jamak taksir, karena dia jamak mudzakkar salim, karena dia isim musta'nats dan seterusnya. Nah, dengan rumus ini saya harap tapi masih menentukan tanda i'rab. Jadi di sini kita belum menentukan oh ini dibaca rafa belum. Ya. Kita masih masih ke tandanya saja. Jadi nanti ada bab oh lafadz ini dia hukumnya rafa, tanda rafa'nya ini karena ini ya. Ya, yang ditekankan di sini adalah kita belum menentukan hukumnya, tapi masih menentukan tandanya saja. Jadi Anda nanti di sini kalau kebingungan kenapa kok dibaca rafa? Kalau masih bingung wajar, karena belum kita bahas. Oke, rumusnya bagaimana? X adalah X i'rabnya Y, tanda Y-nya adalah Z karena termasuk S. X di sini apa? X adalah kata yang akan dianalisis. Jadi biasakan kalau Anda ingin menganalisis tulis dulu lafadznya. Kemudian i'rabnya Y. I'rabnya apa? Kalau rafa ya tulis rafa. Kalau nasab ya i'rabnya nasab atau i'rabnya jer atau i'rabnya jazm
Ya, ini pola saja, pola. Jadi biar nggak molak-malik apa ya, nggak berubah-ubah polanya. Tanda Y-nya kalau rofa, kalau i'rabnya rofa, Z adalah tanda i'rab. Tanda i'rab tersebut. Kalau rofa apa namanya? Tanda kalau isim mufrad dia hukumnya rofa, tanda rofanya apa? Kalau isim musanna, kalau rofa tanda rofanya apa dan seterusnya. Karena termasuk S, ya, karena termasuk isim musanna. Kita ke contoh saja biar jelas. Bingung kalau kerumus. Oke, contohnya Ja'a Muhammadun. Kita sudah tahu, saya sudah berikan contoh misalnya Muhammad isimnya atau i'rabnya rofa. Oke, Muhammad dibaca rofun, i'rabnya rofa. I'rabnya Y adalah hukumnya tadi. Muhammad i'rabnya rofa, tentukan i'rabnya, kemudian tentukan tanda i'rabnya. Tanda rofanya dhamma. Kenapa kok dhamma? Karena termasuk isim mufrad, dan isim mufrad tanda rofanya adalah dengan dhamma. Oke. Jadi nanti ini pasti selalu berhubungan dengan nanti bab i'rab, pembagian i'rab dan tanda rofa. Tanda rofanya dhamma karena termasuk jamak. Akhuka asmaul khamsah. Oh, kita tahu akhuka adalah asmaul khamsah. Kalau wawu berarti dia rofa, ya. Akhuka karena termasuk asmaul khamsah. Jadi di sini kita tekankan menentukan tanda i'rab dan menentukan alasannya. Kenapa tanda i'rabnya, tanda rofaknya wawu? Karena termasuk ini. Kenapa tanda rofaknya alif? Karena termasuk ini. Itu yang akan kita tekankan di sini. Ra'aitu rijalan. Rijalan i'rabnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena termasuk jamak taksir. Ini kita masuk ke bab nasab. Oke. Masuk asmaul khamsah. Ya. Bagi asmaul khamsah, ketika nasab tanda nasabnya adalah dengan alif. Al-muslimina, i'rabnya nasab, tanda nasabnya apa? Ya. Kenapa ya? Karena dengan ya. Zahabtu bil muslimaini, i'rabnya jar. Muslimaini i'rabnya jar, ya. Kenapa kok ya? Karena termasuk isim musanna, dan isim musanna kalau jar tanda jarnya dengan ya. Zahabtu bit thalibati, jarnya adalah kasrah karena termasuk jamak muannas salim. Ya, jadi kita tidak bisa terlepas dari isim-isim yang mu'rab. Mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, itu jangan sampai tidak hafal. Kita tidak akan terlepas dari itu. Dan bab tanda-tanda i'rab. Ahmada, i'rabnya jar. Kenapa kok jar? Karena kemasukan huruf jar. Ya, karena termasuk isim ghairu munsharif. Ahmad termasuk isim ghairu munsharif. Kenapa isim ghairu munsharif? Ilatnya ada berapa? Ilatnya ada 2. Ya, ilatnya ada 2. Apa saja? Ada yang tahu? Adalah nama dan wazan fi'il. Ahmad adalah nama dan namanya berbentuk wazan fi'il, maka dia termasuk isim ghairu munsharif, dan isim ghairu munsharif kalau jar tanda jarnya dengan fathah. Lam yadhab, karena kemasukan huruf jazm lam, tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa kok sukun? Karena yadhab adalah fi'il mudhari' sahih akhir yang murni, membuang nun. Kenapa? Karena termasuk af'alul khamsah. Yaro, i'rabnya jazm. Tanda jazmnya apa? Membuang huruf ilat. Kenapa kok membuang huruf ilat? Ditanya ini i'rabnya apa? Jawabannya adalah kalau nggak rofa, nasab, jar atau jazm. Kalau saya tanya ini i'rabnya apa? Kalau nggak rofa, ya nasab, jar atau jazm. Oke, setelah ini kita ke sesi 2 ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini sudah habis waktu.